bersekutu di tempat ini. Kita mau bertemu dengan satu pribadi yang begitu mengesankan hati kita, yaitu Yesus Kristus. Mari saat ini saudara-saudara, buka hati kita. Mari saat ini kita mau fokuskan pikiran kita untuk kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau rasakan hadiratnya di tempat ini. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Mari angkat syukurmu, angkat ucapan syukurmu. Tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus, buat kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami ada Tuhan, semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kami, semua karena kasih Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat syukurmu, tinggikan namanya pagi hari ini. Nyatakan Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Amin Tuhan Yesus. Engkau yang setiap menghiasi Tuhan kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku, masa depanku penuh dengan harapan. Sebab aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Semua berkat, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku hidup. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama nyatakan, aku ada saat. Amin. Semua karena kasih-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat. Amin. Aku hidup. Semua berkat, terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik. Hari ini aku hidup, hari ini terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari bersama-sama sembah, tinggikan namanya. Berkat kemurahan-Mu, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, buat setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas itu semua Tuhan, selain dengan kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baharui hati kami Tuhan, baharui hidup kami Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau telah melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak dapat kami balas Tuhan Yesus. Ajari kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku. Amin. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Amin Tuhan. Amin. Kami mau sembah Kau. Ku bersyukur. Mari angkat tangan saudara, nyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur selamanya. Selamanya kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini sesuai dengan firman-Mu menyatakan Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan merasakan kehadirat-Mu lebih lagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati ibadah kami dari depan sampai belakang Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang turut campur tangan Tuhan menyertai ibadah kami. Biarlah saat ini Tuhan Yesus ibadah kami penuh dengan sorak-sorai, sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami yang datang dengan sakit kami disembuhkan. Kami yang datang dengan pergumulan kami dibebaskan. Dan kami percaya kami memiliki damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siap jemaat Tuhan yang siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Mari nyatakan bersama-sama dengan saya, haleluya,
Amin. Siap untuk bersorak-sorai lebih lagi, amin saudara-saudara. Siapa di sini yang rindu untuk masuk di dalam gerbangnya Tuhan? Sebab Tuhan yang menggirangkan setiap kita, haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidupku dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku
dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, naikkan pujian, haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan, dengan sorak-sorai ku naik, haleluya. Sang Raja dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh memasuki sesi sabda kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan terima kasih buat sukacita yang boleh Tuhan berikan atas setiap kami. Saat ini Tuhan kami rindu dan kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan Yesus, sebab kami percaya Engkau yang maha tahu Tuhan kedalaman isi hati kami Tuhan. Tidak seorang pun tahu Tuhan, namun kami percaya Tuhan Engkau yang tahu dan Engkau yang mengerti Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap mendapati kami tetap setia Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami nanti Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Amin. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Kepadamu
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Let ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dan biarlah Tuhan, ketika hari ini setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang rindu untuk diubahkan Tuhan, yang rindu untuk Engkau temui Tuhan, suatu saat nanti ketika kami pergi menghadap Engkau, Engkau temui kami tetap setia, tetap melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau tabur dengan benih kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah benih itu terus bertumbuh, berakar, dan menjadikan setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, anak-anak Tuhan yang taat, yang Engkau temui tetap setia. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan pengertian di dalam pikiran kami dan memimpin kehidupan kami untuk kami semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang hamba-Mu siap Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk tim musik yang sudah melayani. Diberkati dengan segala berkat dari Tuhan, amin. Diberi kesehatan, amin. Dan pagi ini kita kembali beribadah di tempat ini untuk bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita perhatikan ya, dimanapun, di sosial media, di dalam kehidupan kita bersosial dengan tetangga, dengan teman-teman kerabat kita, kita pasti akan temukan banyak sekali fenomena atau hal yang sudah terjadi di mana-mana ya. Jadi
ini yang menjadi perenungan saya. Kenapa orang yang sudah mengenal Tuhan tetapi pengertiannya ini masih bercampur dengan hal-hal duniawi gitu ya. Ya adatnya begini, harusnya begini. Bukan saya melawan adat ya, bukan. Tetapi adat yang saya maksud adalah tradisi-tradisi yang sebenarnya tujuannya kita nggak tahu gitu ya. Atau mungkin bahkan tujuannya bukan sesuatu yang baik. Contoh ya. Masih sudah mengenal Tuhan, masih mempersembahkan sesajen gitu ya. Dikasih ayam, dikasih kopi, teh. Katanya ini untuk mbah gitu ya. Saya kadang bertanya itu mbahnya siapa dan kenapa dia meninggal masih makan ayam dan minum kopi gitu. Sebenarnya itu enggak logis, sama sekali enggak logis. Karena roh itu jelas enggak butuh makan dong. Enggak ada roh butuh makanan nasi maksudnya, ayam. Enggak ada. Dan dulu waktu saya masih nakal ya, masih belum bertobat. Saya sajen-sajen kayak gitu saya makan Bapak Ibu. Jadi kalau ada siapa bikin sajen gitu atau telur di tengah jalan, telurnya diambil digoreng. Kalau ada yang bikin sesajen ayam, ayamnya saya makan, kopinya saya minum, rokoknya saya rokok gitu. Kalau cocok, kalau enggak ya buang. Dulu gitu. Saya merasa dulu yang saya belum kenal Tuhan pun saya enggak takut hal yang seperti itu. Nah, buktinya saya sampai sekarang ya masih sehat ya. Hanya saja dulu kurus gitu aja, karena mungkin makan sajen itu. Tapi sekarang karena makanannya penuh syukur jadi bertambah 10 kilogram ya. Jadi beda itu. Tetapi yang jadi perhatian saya adalah kenapa orang sudah kenal Tuhan masih percaya dengan hal seperti itu gitu ya. Mau menikah ya, hitung-hitungan tanggal. Ini kapan nih tanggal baiknya? Semua tanggal itu baik. Enggak ada tanggal jelek. Coba sebutkan tanggal yang jelek. Enggak ada. Semua tanggal baik. Terus banyak yang terjadi orang enggak jadi nikah hanya karena wetonnya enggak cocok. Ini konyol gitu ya. Kalau karena jenis kelaminnya sama lah itu memang harus pisah ya. Karena enggak boleh menikah dengan satu jenis kelamin. Tapi kalau udah cocok ya, secara karakter cocok, dia ya bertemu dalam firman Tuhan lah, kenapa enggak gitu. Kenapa harus dipisahkan hanya karena hitung-hitungan gitu. Nah, tradisi-tradisi ini yang masih bercampur gitu ya. Masih bercampur dalam pemikiran orang-orang percaya. Itu yang harusnya bisa dikikis gitu. Kenapa orang percaya kok masih percaya seperti itu gitu. Jualan enggak laku, wah ini dikerjain mesti, disantet. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Tuhan, kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Di dalam diri kita itu ada Roh Kudus deh. Jadi itu mau santet, mau pelet, nggak akan pernah mempan. Nggak akan pernah mempan. Nah, hari ini kita mau belajar lebih dalam tentang hidup oleh roh. Karena roh yang ada di dalam kita, orang-orang yang sudah mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, di dalamnya ada Roh Kudus loh. Kita punya sebuah roh yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di 1 Yohanes 12 itu dikatakan kita memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ adalah authority atau otoritas. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kuasa di situ power. Kita punya otoritas, kita punya power. Tapi masih hidup seperti orang-orang lemah. Itu ironi gitu. Jadi seperti kita itu punya apa? Punya kekayaan yang luar biasa, ya. Tapi kita mau makan aja susah. Kita nggak tahu kalau kita ternyata punya harta yang luar biasa.
Ini kan ironi gitu ya. Jadi dulu saya pernah baca ada seorang nenek yang meninggal karena kelaparan, karena dia hanya bukan kelaparan, karena kurang gizi, karena dia hanya makan makan bubur tiap hari. Buburnya itu yang diangetin gitu ya. Pokoknya dia masak hari ini buat besok diangetin. Ketika dia meninggal, dia meninggalkan uang yang fantastis gitu, ratusan juta. Ironi. Nah, apakah kita orang-orang Kristen yang kaya, yang punya otoritas, yang punya power juga akan seperti itu? Harusnya enggak dong. Kita akan lihat di Roma pasal 8. Terus bagaimana kita harus menghidupi hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Jadi dulu kalau di Taman Eden hanya ada satu pohon pengetahuan, yang lain pohonnya boleh dimakan, dan hanya ada satu ular. Ya. Tetapi hari ini begitu banyak pohon pengetahuan, begitu banyak begitu banyak ular-ular yang menggoda kita, dan sedikit pohon-pohon yang boleh kita makan. Kebalik gitu. Tapi bagaimana kita ngerti ini pohon yang benar yang harus kita makan? Bagaimana kita tahu ini tipuan iblis gitu ya? Kita akan lihat di Roma pasal 8. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Kita baca satu perikop ini menarik sekali dari ayat 1 sampai 17 ini, karena Paulus banyak sekali menjabarkan bagaimana kita harus hidup oleh Roh. Dan di situ kita akan lihat apa saja keuntungan yang kita terima oleh karena kita memiliki Roh itu. Saya baca ayat yang ganjil ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Kita baca bergantian. Sudah ketemu semuanya? Amin. Roma 8 ayat 1 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya jika kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin.
Jadi luar biasa ya, berturut-turut Paulus katakan ini loh, ketika kamu menerima roh, ini yang akan kamu terima gitu ya. Itu menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ya ini yang kadang tidak dimengerti. Saya kadang melihat orang-orang Kristen yang begitu banyak cobaan dalam hidupnya, tetapi yang saya nggak suka, dia merasa dia orang paling menderita di dunia gitu ya. Saya paling nggak suka itu, kayak nggak ada pertolongan di dalam hidupnya, kayak nggak pernah ada kuasa yang ada di dalam dirimu gitu ya. Bersungut-sungut nih, nek bahasa Jawanya itu sambatnya ngaruh-oro. Wah, seramangan seminggu, mati ya nggak makan seminggu. Gara-gara pandemi nggak makan sebulan. Kok kayak orang-orang nggak punya pengharapan, nggak punya power. Kita nggak bisa seperti itu Bapak Saudara, karena kita miliki power gitu ya. Jadi dikatakan berturut-turut ya. Kuasa roh ini menarik Bapak Saudara. Yang pertama, roh di ayat 2 ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi orang di luar Kristus yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam hatinya, hukum maut berlaku bagi dia. Hukum maut. Jadi saya sering bahas ini ya. Di pengadilan tahta putih, kalau Bapak Ibu Saudara baca Wahyu, semua orang diadili Bapak Ibu Saudara. Yosua sebagai hakimnya dan Yesus pembelanya. Jadi kalau satu orang, mama saya maju, saya udah meninggal ceritanya. Pengadilan tahta putih, jadi semua umat manusia dihakimi di situ. Bagus, dosamu ini banyak ini. Dulu seneng ngomong kotor, mabuk, ngerokok gitu. Ini harusnya kamu dihukum masuk dalam neraka ya. Tetapi Yesus katakan, ada rohku di dalam hatinya. Ada Roh Kudus yang memateraikan hatinya. Dan hukum dosa itu dibatalkan. Karena ada kasih karunia. Karena ada roh yang memateraikan kita di dalamnya. Itulah Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita enggak lihat nih. Hari ini kita enggak akan lihat roh itu bagaimana masuknya ke dalam kepala kita, masuk dalam hati kita. Seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 8 ya. Angin bertiup kemana ia mau pergi, enggak ada yang tahu, tetapi semua orang merasakannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara disemprot kipas angin, lihat anginnya di mana, bentuknya seperti apa, enggak lihat ya. Tapi di badan seger aja, enggak gerah. Itulah anak-anak Allah yang lahir dari Roh Kudus. Enggak kelihatan gimana Roh Kudus itu masuk, tetapi terasa ada sebuah perubahan, ada sebuah dorongan lain gitu ya. Karena dikatakan di ayat Roma ini juga bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Yesus ini berinkarnasi dalam daging. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Kalau kita baca di pasal 7, Paulus menyatakan hukum Taurat ini kudus, baik. Tetapi karena hukum Taurat, aku ngerti dosa itu. Tetapi aku nggak bisa melawan. Jadi dengan batinku aku ingin melayani Tuhan, tapi dengan dagingku aku melayani dosa itu. Jadi orang-orang yang tidak didiami Roh Kudus, dia tahu bagaimana berbuat baik tapi nggak bisa. Dagingnya ini loh, membuat dia terus melayani dosa dalam hidupnya. Tapi ketika Roh Kudus itu turun dalam hati setiap orang yang mengundangnya, Allah memampukan dia untuk melawan keinginan daging itu. Jadi orang-orang yang sudah didiami Roh Kristus ini, kalau berbuat dosa bukan lagi karena keinginan dagingnya, tapi karena memang hatinya mau berbuat dosa. Karena harusnya dia mampu untuk melawan dosa itu, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia enggak mau melakukannya. Jadi dulu mungkin kita hidup dengan segala keinginan daging ya. Apapun
Jadi keinginan daging itu bermacam-macam Bapak Ibu Saudara. Mungkin antar orang bisa berbeda gitu ya. Seneng belanja yang berlebihan sampai baju nggak dipakai gitu ya. Itu istri saya yang dulu. Enggar tuh kalau beli baju, dia beli aja tapi nggak dipakai. Itu masalah. Saya dengar itu saya langsung tahu itu masalah loh. Kalau kamu beli tapi kamu pakai nggak apa-apa sih, tapi ya jangan berlebih-lebihan juga. Dia beli nggak dipakai loh. Jadi beli masih ada bandrolnya gitu, masuk lemari dan nggak pernah dipakai. Itu masalah itu. Itu dulu ya, dulu sekali waktu awal-awal saya masih kenal Enggar. Tapi progres. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, didiami Roh Kudus itu progres Bapak Ibu Saudara. Memang kita langsung berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Ya, tetapi untuk berubah menjadi baik seperti kebenaran firman Tuhan butuh waktu. Tapi pertanyaannya kita mau apa enggak? Jadi kalau anak Tuhan gaya pacarannya masih kayak orang-orang luar, ya berarti dia enggak mau dong. Harusnya dia bisa pacaran yang kudus itu bisa, tapi kalau dia tetap melakukan itu, ya berarti enggak mau. Saya pernah alami Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masih pacaran sama Enggar, waktu ibu Enggar sakit, ya, ini hal kecil aja, ini masalah etika. Saya nungguin ibu tuh di rumah sakit, kemudian pulang, ibunya Enggar ya, ibu saya sekarang, minta saya nginep di rumahnya Enggar. Nah kita tahu ya, rumah Enggar tuh kecil itu ya, dan kita nggak mungkin ngapa-ngapain di situ, karena akan dilihat sekeluarganya Enggar gitu ya. Saya tahu keluarganya Enggar pun nggak akan ini, karena yang minta untuk saya nginep tuh ibunya. Tapi saya nggak mau, karena etika. Ini hanya karena etika loh ya, bukan karena hal lain. Karena kalau orang lihat saya udah nginep di tempatnya Enggar padahal kami belum menikah. Bahkan sampai saya menikah hari ini saya belum pernah nginep di rumahnya Enggar bahkan. Apa kata orang? Itu hanya masalah etika loh. Kita belum ngomong soal dosanya, baru etikanya aja itu. Karena ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan, etika ini sangat penting, bahkan lebih tinggi. Kalau kita mengenal Tuhan tuh lebih tinggi lagi pengenalan kita tuh, kita akan sampai di pada pengenalan etika, dan itu nggak boleh. Secara etika aja nggak boleh. Apalagi melakukan pacaran yang sudah melakukan hubungan seks, jelas itu nggak boleh. Etika aja kita nggak boleh melanggar. Tapi harusnya kita mampu nggak? Kita mampu. Kita bisa loh Bapak Ibu Saudara. Menolak itu, melawan itu sangat bisa. Sangat bisa. Jadi pertanyaannya sekarang berbalik. Kita mau atau tidak diubahkan Roh Kudus? Jadi kita lihat dipaparkan ya di sini. Jadi kalau hidup dalam daging itu di ayat 6 itu buahnya apa? Maut. Di ayat 7 perseteruan dengan Allah. Di ayat 8 tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup di dalam daging jelas upahnya maut, menjadi seteru Allah, dan tidak berkenan kepada Allah hidupnya. Kalau kita hidup di dalam daging, apapun bisa jadi. Bergibah ya, gosip, fitnah, itu bisa jadi keinginan daging juga. Jadi kadang tuh dibumbui gitu ya. Jadi kalau saya tuh selalu seneng ngomong itu, kita ngomong fakta aja. Faktanya gini loh. Ketika dia mau menafsir apa ya silahkan, nggak perlu kita arahkan gitu. Nggak perlu kita arahkan, si A dulu. Padahal ini contoh kasus aja ya. Semama si A ini dia pulang, dia sebenarnya kejadiannya dia itu kebanan ya, naik motor kebanan, HP-nya mati itu ya, HP-nya mati.
Terus tiba-tiba ada si B lewat, kebetulan sekali ini lewat. Loh kenapa? Karena udah malam ya kan, nggak ada orang, sepi. Ini motorku kebanan, ya udah ini ditolong lah sama si B. Pulang, si C lihat, padahal ya hanya ngantar pulang. Sebenarnya kan simple ya, faktanya si B sedang mengantar si A pulang, faktanya, datanya begitu. Tapi si C dengan kreatifnya dia ya kan, wah kemarin malam aku lihat loh si A tuh dijemput si B, wah tangannya gandengan loh, iya loh, sampai ini loh, wah padahal itu aku lihat, coba kalau aku nggak lihat tuh pasti lebih parah lagi lah. Itu begitu kreatifnya si C ini. Itu gibah yang menjadi fitnah tuh, itu bisa jadi keinginan daging, dilakukan terus. Dia merasa seneng gitu. Ada loh orang-orang seperti itu. Dia seneng agar orang lain kelihatan jelek tuh, dia seneng banget. Biar apa? Biar jeleknya dia ketutup. Itu namanya defense mechanism. Apakah orang Kristen ada yang seperti itu? Ada. Saya nggak naif ya, ada. Bahkan sekelas hamba Tuhan pun, pendeta pun ada. Dia gosipkan jemaatnya di depan mata saya, menjelek-jelekan jemaatnya itu. Bukan pendeta Musi Teja atau pendeta Anggra ya, bukan yang pasti. Karena kalau saya tahu itu dari dulu, saya nggak akan ada di gereja ini gitu. Saya nggak mau dipimpin orang yang seperti itu. Saya lihat gila, jemaatnya ini aja loyal loh sama dia, difitnah loh, dijelek-jelekan tadi. Saya nggak tahu itu fitnah atau enggak, tapi dijelek-jelekan di depan saya. Saya orang luar loh. Saya merasa ini nggak bener ini. Ada. Saya nggak naif. Karena buktinya seperti itu. Karena ternyata ini ada sebuah penelitian Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia ini sekolah di sebuah sekolah teologi, ngambil MDiv ya. Dan waktu dia lulus dia lihat ada sebuah daerah di Amerika, di sebuah daerah di Chicago, Yellow Creek. Di situ tempatnya memang kekristenan belum terlalu populer. Dan dia melayani di situ, akhirnya dia bisa mendirikan gereja di situ dan umatnya udah 16 ribuan Bapak Ibu Saudara. Pelayan Tuhannya ada 600-an orang aktivis gereja. Kemudian seiring bertumbuhnya jemaat itu, dia penasaran. Suatu kali dia mengundang surveyor, ya, surveyor. Dia katakan coba disurvei seluruh aktivis itu, 600 orang itu, tanya pada dia. Ketika dia sudah melayani Tuhan, bahkan yang melayani ada 14 tahunan loh ya, sudah 14 tahun melayani. Coba disurvei. Surveinya begini, dia ditanya, apakah saudara meninggalkan dosa lamanya? Dan sebagian besar jawab tidak. Aktivis gereja. Saya dengar itu merinding Bapak Saudara. Ngeri itu. Jadi seiring bertumbuhnya jumlah jemaat di situ, tapi tidak bertambah kualitasnya. Dan itu yang membuat saya sekarang tidak silau dengan pelayanan yang wow, karena semua orang bisa dipakai untuk pelayanan yang wow. Tetapi sekarang kita perhatiannya, apakah diri saya bertumbuh? Apakah roh yang ada di dalam hati saya ini terus bertumbuh, mengubahkan hati saya? Apakah saya mau diubahkan? Ini gak main-main Bapak Saudara. Jadi pertumbuhan jumlah tapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan kualitas. Jelas itu bukan yang dimau Tuhan ya. Saya prihatin, ini faktanya Bapak Ibu Saudara. Faktanya seperti itu. Kalau nggak percaya boleh dicari gitu ya. Enggak saya tambahin, enggak saya kurangi. 600 aktivis gereja. Saya nggak tahu kalau itu disurvei di Indonesia ada berapa ratus.
kalau mau jujur atau enggak ya. Mereka mau jujur sih, tapi kalau disurvei di sini saya nggak tahu mau jujur apa enggak. Tapi yang pasti bukan itu. Ini bukan untuk menghakimi sesama kita, bukan. Tapi justru menjadi perenungan kita. Bagaimana bisa orang yang melayani Tuhan, setiap minggu melayani Tuhan, tetapi hidupnya enggak pernah berubah. Sejak 14 tahun melayani Tuhan, tidak pernah berubah. Ironis. Saya memahami bahwa diri saya penuh dengan kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi justru itu saya menghargai setiap orang-orang yang mau berproses dan bertumbuh. Saya tahu ada yang 1 tahun bertumbuh, 2 tahun bertumbuh, 4 tahun bertumbuh, 5 tahun bertumbuh, gak ada masalah. Tetapi ada progresnya, ada prosesnya. Dia semakin grafiknya naik. Saya lebih menghargai itu, saya sangat menghargai itu. Karena saya pun penuh kelemahan gitu. Saya hari ini itu penuh dengan proses yang pedih, yang menyakitkan. Bagaimana saya dulu pernah difitnah teman saya sendiri, saudara saya sendiri. Pelayan Tuhan juga. Tetapi itu tidak menjadikan saya dendam atau benci sama dia, tapi justru menjadi pelajaran bagi saya. Suatu saat nanti kalau saya jadi hamba Tuhan, jangan jadikan saya hamba Tuhan seperti itu Tuhan. Saya pengen jadi hamba Tuhan yang baik aja. Saksi hidupnya ada di sini, Dimas, Eli. Kita semua mengalami hal yang sama. Tapi nggak ada masalah, kita nggak pernah membalas, kita nggak pernah, bahkan saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, ini kalau dia nonton ya berarti dia tahu. Saya sebenarnya tahu dari awal dia memfitnah saya, tapi saya selalu pura-pura tidak tahu kalau dia memfitnah saya, hanya karena saya ingin menjaga relasi baik sama dia. Hanya karena itu. Karena saya juga nggak mau jadi hamba Tuhan yang brengsek, saya nggak mau. Karena firman Tuhan sudah jelaskan, kalau tadi itu menurut daging ya, hidup menurut daging, saya akan perlihatkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang hidup oleh roh. Kita lihat keuntungannya ya. Yang pertama di ayat 6 ada damai sejahtera. Ayat 9 kita menjadi milik Kristus. Kemudian ayat 10 memiliki kehidupan oleh kebenaran. Di ayat 11 tubuh yang fana kita ini dihidupkan, karena nanti kita akan bersama-sama hidup di surga ya, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian ayat 14 sampai 17 kita menjadi anak, menjadi ahli waris gitu ya. Dan begitu banyak benefit yang Tuhan berikan karena kita hidup oleh roh. Lantas kenapa kita hidup menurut daging gitu ya? Karena kalau kita comparekan, kita perbandingkan hidup menurut roh dan hidup menurut daging, jelas menguntungkan hidup menurut roh dong. Gitu ya. Jadi kayak kita kalau ditawari kartu kredit ya, Pak mau kartu kredit enggak? Lah benefit saya buat kartu kredit ini apa? Ya nanti Bapak kalau pinjam, kalau kredit ya pinjam, nanti angsurannya dipotong sekali Pak. Nah kartu kredit B juga nawari, Pak ini kartu kredit B. Lah kalau saya pakai kartu kredit B, benefitnya untuk saya apa? Bapak kalau pakai kartu kredit B, nanti Bapak ambil barang, gak usah ngangsur gitu ya. Pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang B dong ya, gak usah ngangsur. Jadi kita dapat barang gratis deh. Jadi kalau kita suruh memilih enak mana, jelas enak hidup menurut roh lah. Gak akan pernah sebanding. Ketika kita hidup menurut daging, ada maut kekal menanti. Ketika kita hidup menurut roh, ada kehidupan kekal menanti. Yaitu yang gak bisa dibeli dengan apapun Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kekal tidak bisa dibeli dengan apapun. Walaupun Tuhan memberikannya gratis, Dia tawarkan barang siapa menerima aku sebagai Tuhannya di dalam hidupnya, maka aku akan tinggal di dalam hatinya dan menjadi Tuhannya, dan akan kuberikan hidup yang kekal. Dia punya status baru menjadi anak-anak Allah. Ya. Tapi kalau nggak mau nerima, ya sudah. Padahal gratis untuk setiap orang yang mau menerima. Tetapi kalau yang nggak mau menerima ya gimana? Ya udah.
Jadi untuk itulah neraka dibuat, untuk orang-orang yang gak mau ikut Tuhan Yesus ke surga. Itu cintanya Yesus loh. Kamu mau gak ikut aku ke surga? Gak mau Tuhan Yesus. Di surga gak seru. Artis-artis banyak yang di neraka ini. Nanti kami setiap hari konser. Dia gak tahu aja bagaimana kebinasaan kekal itu menyiksa, membinasakan setiap jiwa. Ngeri itu. Jadi jika kita harus memilih bagaimana kita harus hidup menurut roh atau hidup menurut daging, ini sebuah pilihan Bapak Ibu Saudara. Pilihan setiap orang percaya ini. Mau hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Saya masih banyak kelemahan Tuhan. Saya masih seneng berbuat dosa. Dan ini yang saya sharingkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memiliki dosa favorit, dosa yang paling sering kita lakukan, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu saya lemah dalam hal ini, tetapi saya mau berubah. Dan Tuhan tolong saya untuk berubah. Saya mau meninggalkan dosa ini, Tuhan. Saya mau. Tetapi begitu keras saya melawan, saya tidak bisa. Tetapi Roh Kudus bisa, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memampukan kita. Enggak ada yang enggak mungkin. Bisa. Karena kita punya power itu. Kita punya otoritas itu. Jadi kadang ingatan kita akan dosa itu, setiap orang percaya ini, yang membuat kita terus melakukan itu tanpa mempertimbangkan ulang gitu ya. Nah ini harus kita perbarui. Itulah kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu. Sebenarnya yang saya lakukan ini benar atau enggak tuh? Pekerjaan yang saya lakukan ini tuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak tuh? Jadi kalau jual ganja, ya jangan berdoa Tuhan berikan berkat saya hari ini, tapi jualannya ganja itu. Gak bisa. Jadi kita mempertimbangkan ulang. Apapun yang pernah kita lakukan dulu, coba dipikirkan ulang. Itu yang saya lakukan dulu. Saya gini tuh bener enggak toh? Saya gini tuh bener enggak sih? Saya seperti ini tuh mendukakan Roh Kudus atau enggak? Saya seperti ini tuh melanggar firman Tuhan atau enggak? Saya seperti ini tuh melanggar etika atau enggak? Dipertimbangkan, karena ingatan itu loh. Ingatan akan dosa itu membuat kita terus melakukan. Itulah kenapa yang di awal tadi saya katakan, banyak orang Kristen yang masih melakukan tradisi-tradisi yang itu tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Ya sebaiknya diputus. Jadi kalau sudah mengenal Tuhan ya nggak usah cari hari baik nih. Untuk nikah cari hari baik. Hari baik itu adalah tanggal 1 dan hari libur. Karena habis gajian. Dan kalau libur, kalau kita mau ngundang orang mereka libur gitu ya. Hari baiknya gitu. Apa ada hari jelek? Hari kesialan? Nggak ada sih. Enggak ada. Jadi mari kita mempertimbangkan ulang semua Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mengajak ya. Dan firman hari ini pun juga mengingatkan saya tentang banyak hal yang mungkin salah, entah cara bercanda saya, entah saya yang seneng mendebat orang-orang yang ngomong. Kadang saya tuh orang yang nggak punya data ngomong di sosmed tuh sering saya debat ya. Saya sering mempertimbangkan ini saya salah nggak tuh. Tetapi menurut saya itu konteks. Kalau konteksnya kita harus meluruskan, itu namanya apologetika. Harus bahkan. Tapi kalau perdebatan ini hanya debat kusir, ya nggak usah dilanjutkan, nggak ada gunanya ini. Jadi beda. Nah itu yang membuat saya
selektif lagi. Hal seperti ini harus saya klarifikasi enggak toh? Kalau enggak ya enggak usah. Kalau iya harus ya saya ngomong. Karena ternyata penyesat itu banyak banget Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali gereja sesat sekarang. Salah satunya gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang bilang bahwa Yesus sudah inkarnasi lagi menjadi wanita ya, karena dulu pria sekarang wanita Mary gitu ya. Enggak gitu konsepnya, ini bukan masalah gender gitu ya. Kan dia enggak belajar firman aja. Allah memilih dalam diri Yesus seorang pria itu bukan masalah gender gitu. Buktinya ketika dia bangkit, orang pertama yang dijumpai Yesus siapa? Maria, wanita loh, bukan pria loh. Jadi tidak ada pembedaan gender di situ, jangan terpancing. Jadi banyak sekali ajaran sesat sekarang dan kita harus lawan gitu ya. Kita harus berani karena kita hidup di dalam Roh. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita terus mempertimbangkan apa yang kita lakukan sekarang ini tuh sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau belum toh. Apa yang kita lakukan sekarang ini diperkenan Tuhan atau enggak. Ataupun kalau hari ini kita masih punya dosa yang masih mempengaruhi kita ya, bukan mengikat ya, karena kuasa dosa itu sudah dipatahkan. Tapi kita masih ingat dan terus melakukan, berdoa, Tuhan aku mau sembuh dari dosa itu, aku mau meninggalkan dosa itu Tuhan. Tetapi mungkin aku enggak mampu, tetapi Tuhan tolong untuk aku mampu. Itulah hidup di dalam Roh Bapak Ibu Saudara. Dengan segala keuntungannya, dengan segala benefitnya, kehidupan kekal, diperkenan Tuhan, kita menjadi milik Kristus ya. Dan tidak akan ada kuasa yang lain. Kalau kita baca di pasal 8 ini di ayat yang ke-39, ayat terakhirnya, tidak akan pernah ada roh, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Gak akan pernah mampu. Tapi ada satu sosok yang bisa memisahkan kita dengan Allah. Siapa? Diri kita sendiri. Kita bisa memisahkan diri kita dari Allah. Tidak ada kuasa yang mampu, tidak ada pemerintah yang mampu, tapi diri kita sendiri bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi jangan sampai kita dipisahkan oleh karena keinginan kita menuruti hawa nafsu daging. Karena harusnya kita sudah dibebaskan dari hawa nafsu daging itu, dan kita mampu untuk melawan keinginan daging itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita merenungkan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Karena Roh Kudus adalah sebuah pribadi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ini bukan cuma sebuah tool, alat. Roh Kudus juga adalah sebuah pribadi yang tinggal. Bahkan di beberapa kebenaran firman, di beberapa ayat tuliskan Roh Kudus ini memerintahkan orang percaya untuk kamu datang ke sana, kamu datang ke sana. Roh Kudus juga yang sudah menggerakkan Filipus untuk menemui sida-sida itu. Dengan jarak yang puluhan kilometer, Filipus digerakkan, datangi sida-sida itu, beritakan itu pada dia. Dan benar, ada sida-sida di situ sedang menunggu untuk dijelaskan firman Tuhan, sedang menunggu untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Filipus datang karena perintah Roh Kudus, dan dia beritakan Injil itu. Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang luar biasa. Haleluya Yesus.
Roh Kudus jamah setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin hari ini kita masih temukan setiap dosa yang masih kita lakukan, yang sering kita lakukan, setiap dosa-dosa favorit, entah berbohong untuk hal-hal kecil, entah melakukan apapun, yang bahkan secara refleks kita melakukan dosa itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mematahkan setiap kuasa dosa, karena dosa itu memang sudah dipatahkan ketika Roh Kudus hadir di dalam setiap hati. Tetapi jika hari ini kita masih membutuhkan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk kita mematahkan kebiasaan dosa ini, berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat doa kita. Jangan pernah malu terhadap Tuhan. Segala kelemahan kita Tuhan tahu. Bahkan Roh itu mendoakan setiap hal-hal yang tidak terkatakan oleh mulut kita, tetapi Roh itu mendoakannya kepada Allah. Haleluya Yesus. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hari ini dan seterusnya, setiap hari kita meluangkan waktu kita merenungkan setiap perbuatan kita hari ini, hari kemarin. Apakah ada masih banyak hal yang perlu kita ubah, yang perlu kita hilangkan? Setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, entah meninggalkan waktu-waktu saat teduh kita, entah mengurangi waktu-waktu doa kita. Ada satu hal yang saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar pneumatologi di kuliah saya, untuk memelihara Roh Kudus di dalam hati kita untuk terus semakin hari semakin berotoritas. Hal-hal yang perlu kita lakukan saat teduh, kita berdoa setiap pagi, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan lewat pemuritan, mendengarkan khotbah, mencatatnya, melakukan kebenaran firman Tuhan itu, melayani Tuhan. Inilah cara kita untuk terus memelihara roh itu Bapak Ibu Saudara. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita biarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau diubahkan, bekerjalah dalam diriku Tuhan, bekerjalah dalam diri kami Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi harapanmu lewat waktu, Kaulah yang ku perlukan.
yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah dalam setiap hati kami, mengingatkan kami akan setiap dosa yang kami lakukan, mengingatkan kami Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar. Entah ketika kami mengambil keputusan untuk kami memilih pasangan hidup kami, untuk memilih pekerjaan kami, untuk memilih studi kami, dan semuanya itu kami pilih hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah hidup itu, roh itu yang ada di dalam hati kami Tuhan, terus memimpin kami, terus membawa kami untuk kami semakin hari Tuhan diubahkan sampai kami serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Baik, karena sudah diberkati, kita juga mau cari berkat. Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa dan arahkan tangan kita ke arah persembahan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan Yesus bagaimana bahwa Roh Kudus-Mu telah bekerja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus untuk mengatakan setiap kutuk dosa itu Bapak, supaya kami bisa sempurna hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati setiap tangan-tangan memberi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus menyertai setiap kehidupan kami Tuhan Yesus sampai kedatangan yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan bersama-sama kita akan menyaksikan warta sepanjang minggu ini. Bersama-sama kami tetap mengundang saudara.
103 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pemazmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu yang akan memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikannya. Segala kebaikan yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik. Nah, oleh karena itu saudara, kita imani bahwa bulan ini kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ketika saudara datang dengan kesungguhan hati saudara, dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam segala kebaikan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya terus mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Baik ibadah itu ibadah minggu, ibadah raya, ibadah tengah minggu di hari Kamis, ibadah youth di setiap Sabtu, doa pagi 4:30 sampai dengan selesai, dan deep doa intim pribadi yang akan menyegarkan iman kita, menguatkan iman kita bahwa segala kebaikan hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Kemudian ada ibadah anak setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya pukul 9 pagi. Kemudian ada ibadah Christ Out setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Dan ada Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi di tempat ini. Doa intim pribadi setiap hari Minggu sebelum ibadah raya pukul 8:15. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, minggu depan merupakan Pentakosta. Hampir setiap tahun gereja kita mengadakan ibadah Pentakosta disertai dengan pengurapan minyak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, besok minggu kita akan melaksanakan ibadah Pentakosta yang disertai oleh pengurapan minyak. Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat sehingga kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan, kita juga tetap sehat. Setuju? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati saudara. Kalaupun Bapak Ibu Saudara rindu untuk melakukan doa puasa, silakan. Gereja kita setiap Jumat ada doa puasa yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Silakan Bapak Ibu Saudara punya komitmen dengan Tuhan untuk saya akan puasa dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, silakan. Saya mau puasa jam 5 pagi sampai jam 10 malam, silakan. Itu masalah komitmennya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya mengajak saudara bersama-sama kita buka hati, kita percaya bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Sekali lagi, Roh Kudus sudah dicurahkan dan kita akan mericas kembali supaya kita semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan, semakin dipakai Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Katakan amin. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu besok ibadah Pentakosta disertai dengan pengurapan minyak. Amin. Enggak ada suaranya. Amin. Siap? Siap. Puji nama Tuhan. Mas Eli bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Bersyukur Pak Ranto sudah sehat, kemurahan Tuhan dan akan sehat terus nih Pak. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa penutup akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Ishak Tuhan Maji. Haleluya. Amas. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan satu puji. Haleluya. Allah Roh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku,
hadirat Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu. Sekali lagi dengan iman kita katakan Allah Roh Kudus. Jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu. Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Akhir dari ibadah Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menuntun ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan untuk membawa kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu, terus hidup di dekat dengan Tuhan. Terus kami menyerahkan hidup ini agar setiap hari hidup kami dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Pak, untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, sehingga semakin hari Tuhan Engkau terus membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, sehingga hamba-hamba-Mu seluruh tim penggembalaan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menguatkan yang lemah, Engkau telah menyembuhkan yang sakit, Engkau telah melepaskan yang terikat, dan Engkau telah memberkati kami semua, sehingga hidup kami boleh menjadi umat Tuhan yang keberkatan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk ibadah minggu depan, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus Pentakosta, dengan ibadah pengurapan minyak Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Persiapkan hati umat-Mu, persiapkan kami hamba-hamba-Mu, sehingga ibadah itu menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga jemaat-Mu terus bertumbuh, berkembang, berbuah-buah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, berpisah satu sama lain. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu tidak bisa menyertai mereka satu persatu, tetapi Bapa Penggembala yang baik, Engkau akan terus menjaga mereka, melindungi mereka, memelihara mereka semua, sehingga mereka aman dalam naungan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua tiba di rumah dengan selamat oleh anugerah daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah ekonomimu, pekerjaanmu, usahamu, semua yang dikerjakan oleh tanganmu diberkati oleh Tuhan. Diberkati studi anak-anakmu dan diberkati semua yang ada di sekelilingmu yang Kau kasihi. Semua
diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat ilahi pada siang hari ini. Kami terima berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya. Syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Loh, enggak, karena kan itu kan dadaan ya. Aku nggak tahu dan nggak muncul, terus panik dong. Mas Bagus gimana? Rokok. Oh, rokok di semua.